Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang periodisasi perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Terlebih dahulu perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Risma Linda Andriani, Ria Nur Azizah, dan saya sendiri, Yayu Setiani. Sejarah peradaban Islam. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Selama 13 tahun Nabi tinggal di Mekah dan telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Sebagian sejarawan pula berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi tinggal di Madinah. Tidak hanya sebagai Rasul, tetapi merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Periodisasi sendiri merupakan pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa atau kejadian. Pada setiap masa memerlukan pengklasifikasi suatu peristiwa, yaitu berdasarkan jenis maupun waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Periodisasi ini juga digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan serta penjelasan sejarah kehidupan tentang manusia. Saya akan melanjutkan materi mengenai periode perkembangan peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Linda Andriani. Di sini saya akan melanjutkan subbab mengenai pembagian periodisasi sejarah peradaban Islam. Jadi, periodisasi sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pembahasan pertama yaitu periode klasik. Periode klasik ini berlangsung pada 600 sampai 1258 Masehi dan memiliki 3 fase, yakni yang pertama, adanya penciptaan komunitas Islam di Arabia. Yang kedua, adanya penaklukan Timur Tengah oleh muslimin dan muslimat. Yang ketiga, adanya nilai Islam merubah mayoritas Timur Tengah. Sedangkan ciri-ciri periode klasik itu sendiri yaitu perpaduan peradaban Islam dengan Timur Tengah serta pola ekonomi dengan monoteistik. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini berlangsung dari abad 13 sampai 19 Masehi dengan ciri-ciri adanya era penyebaran global masyarakat Islam, di mana Islam menjadi agama masyarakat Asia Tengah dan Balkan. Interaksi nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitarnya maupun masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu periode modern. Pada periode modern ini berlangsung dari abad 18 Masehi hingga sampai sekarang. Ciri-cirinya yaitu adanya modernisasi dan transformasi masyarakat, di mana Muslim kehancuran imperium Islam, kemunduran ekonomi, konflik internal keagamaan, kebangkitan peradaban dan ekonomi Eropa serta dominasi kulturnya. Jadi kesimpulannya, sejarah Islam itu dapat dibagi menjadi 3 periode, yakni klasik, pertengahan, dan modern. Dan pada periode klasik itu sendiri dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan disintegrasi. Yang pertama yaitu fase ekspansi, yaitu pada
650 sampai 1000 Masehi. Pada fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan ke arah barat melalui Afrika Utara. Islam mencapai Spanyol dan ke arah timur melalui Persia. Islam sampai ke India. Yang kedua yaitu fase disintegrasi, yaitu pada 1000 sampai 1250 Masehi. Ditandai dengan adanya perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Kemudian pada yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini dibagi menjadi dua bagian fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan Islam, seperti kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang pertama yaitu pada di masa dinasti Utsmani. Jadi dulu itu didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz, tepatnya daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kemudian sang rajanya yaitu Utsman yang bergelar Padsyah al-Utsmani. Wilayah Turki Utsmani sendiri meliputi bagian negara Eropa, Asia Tengah, Afrika, dan semenanjung Arab. Namun pada akhirnya mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani itu mengalami kemunduran, seperti diantaranya wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenitas penduduk, pribadi para penguasa, merosotnya ekonomi, serta terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang kedua, pada masa Ismail Safawi. Pada masa ini Ismail Safawi lahir di Ardabil pada 25 Rajab atau 17 Juli 1487 Masehi, yang merupakan pendiri dan penguasa pertama dinasti Safawi yang berkuasa di Iran. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III. Dan pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Adapun penyebab kemunduran kerajaan Safawi yaitu kepemimpinan, pemberontakan, serta aliran. Kemudian yang ketiga, penyebab kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau segera oleh kekuatan Mongol. Penyebab kehancuran yang kedua yaitu pada masa Humayun. Ini dihiasi dengan peperangan seperti pada 1535 di Baksar dekat Banasar melawan pasukan Sherhan. Kekalahan pun terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang sangat boros dalam penggunaan uang negara, dan itu memicu terjadinya krisis finansial padahal tingkat pajak sudah begitu tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu periode modern, dan pada periode modern ini ada dua fase, yaitu fase kebangkitan awal dan kebangkitan kedua yang berlangsung dari abad 18 Masehi hingga sekarang.
umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Ada dua periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan oleh ulama Indonesia, yaitu Ahmad Hashimi dan Harun Nasution. Menurut Ahmad Hashimi, periodisasi sejarah Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa permulaan Islam pada tahun 610 sampai 661 Masehi. Yang kedua, pada masa Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang ketiga, pada masa Daulah Abbasiyah I pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Yang keempat, pada masa Daulah Abbasiyah II pada tahun 847 sampai 946 Masehi. Yang kelima, pada masa Daulah Abbasiyah ketiga pada tahun 946 sampai 1075 Masehi. Yang keenam, pada masa Daulah Mughal pada tahun 1261 sampai 1520 Masehi. Yang keenam, pada masa Daulah Utsmaniyah pada tahun 1520 sampai 1801. Yang terakhir adalah periode kebangkitan pada tahun 1801 hingga sekarang. Menurut Harun Nasution dan Naura Zaman Siddiqi, membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yakni yang pertama periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern yakni pada tahun 1800 hingga sekarang. Berbeda dengan kedua pakar di atas, Badri Hatim membagi periode sejarah peradaban Islam ke dalam 8 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode kemajuan Islam I pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, masa desintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang ketiga, Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Yang keempat, masa kemunduran pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Yang kelima, masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi, yakni pada masa kerajaan Utsmani, kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang keenam, kemunduran 3 kerajaan besar pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi, yakni kemunduran kerajaan Syafawi, kerajaan Mughal, dan kerajaan Utsmani. Yang ketujuh, penjajahan barat di atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Yang kedelapan, kedatangan Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.